kupu-kupu. Persahabatan bagai kepompong, hal yang tak mudah merubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, na 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 na. Aduh tuh. Iya Gogo. Lagi ngapain cuy? Biasa lagi sibuk. Sok sibuk. Emang orang sibuk kok. Mau lihat? Nggak boleh. Lihat jangan. Kenapa gitu? Ya nggak boleh, ini urusan pribadi orang, ngapain Gogo ikut-ikutan? Ya siapa tahu ada hubungannya sama aku kan? Nggak ada kok. Ada pasti. Enggak, serius. Lihat, udah simpan aja. Aduh, baru lo lihat udah disimpan. Emangnya Gogo mau ngapain? Ya aku pengen main HP juga tahu. Pengen main HP juga? Iya. Emang mau lihat apa di dalamnya? Kan ada banyak di sana kan? Ya udah banyak. Apa sih maksudnya ada banyak? Ada banyak cewek. Hah? Cewek? Emang Gogo kira HP itu cuma mau lihat-lihat cewek aja? Iya. Aduh, banyak loh fungsinya yang lain. Iya kan, salah satunya yang itu. Gak boleh gitu dong. Kita harus memakai fasilitas handphone atau gadget untuk hal-hal yang positif. Itu kan positif juga kalau ya. Gimana positifnya? Ini, aku mau menemukan fakta. Fakta. Iya, apa faktanya? Faktanya adalah di dalam HP, di dalam media sosial, ada dua jenis orang di dalamnya. Oh, ada dua jenis orang. Apa itu? Yang pertama perempuan cantik, perempuan cantik. Terus yang kedua itu laki-laki jelek. Hah? Laki jelek? Iya. Kok gitu sih? Kan banyak itu di dalam medsos itu yang apa? Yang udah dandan-dandan itu, udah pakai makeup artis biar kelihatan ganteng, kok masih dibilang jelek sih? Iya iyalah, orang aku tidak suka sama cowok. Itu sih, jadi kalau nggak suka sama cowok harus dibilang jelek gitu. Iya kan aku jujur. Aduh Gogo, jangan terlalu jujur. Loh, bukannya kita harus jujur? Iya kita harus jujur, tapi lihat konteksnya dulu. Oh gitu. Aku kira kalau ada orang jelek bilang aja gitu, jelek. Jelek siapa? Itu yang di belakang. Yang mana? Itu yang gondrong. Nggak boleh. Minta maaf. Minta maaf ya. Dimaafin nggak ya? Dimaafin nggak? Makasih cantik. Kok kesini sih? Itu sama abangnya yang di belakang. Bang, maaf ya bang. Aku ini cuma boneka loh. Nah itu tadi. Jadi kalau misalnya Gogo melihat sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak mengenakan mata di dalam media sosial, itu Gogo juga harus simpan aja di dalam hati. Simpan di dalam hati? Iya. Kalau hati penuh gimana? Aduh, gimana ya? Ya insya Allah hati itu tidak akan penuh Gogo. Oh keren itu ya. Iya. Punya hati nggak? Enggak. Iya. Kok nggak punya? Iya kan aku ini boneka. Oh iya, hatinya boneka nggak ada? Ada. Di mana? Itu di situ. Situ lagi. Oh iya kau deh. Apa? Aku kemarin juga lihat apa itu ya? Lihat di TV orang bilang jelek-jelek. Di mana di TV? Iya. Wah berarti itu nggak bagus itu. Tapi kok ditontonin gitu? Ya nggak tahu kau kenapa juga. Aduh, padahal itu masuk TV loh. Iya masuk TV ya gimana ya? Itulah. Oh iya kau deh. Apa. Kan kita sering lihat orang masuk TV nih. Iya sering. Kakak sering lihat orang masuk TV enggak? Sering enggak ya? Iya sering semuanya. Kalau kamu siapa tuh? Itu yang gondrong. Gak boleh gitu. Kan sama-sama aku. Sama apa? Rambutnya. Iya ya. Sama-sama nggak hitam ya. Iya. Udah lanjut. Oh iya lanjut. Gimana? Jadi kan orang ada tuh masuk TV, pasti senang kan kalau masuk TV? Iya dong, pasti senang masuk TV.
Jadi artis. Oh iya, jadi artis. Tapi anehnya orang yang masuk TV itu nggak pernah keluar. Hah? Pernah keluar? Iya. Gimana sih? Iya kan, masuk TV, tapi nggak pernah keluar TV. Iya kan? Iya juga ya. Betul ya teman-teman ya. Iya dong, aku kan pintar. Oh iya pintar. Sekolah ya? Sekolah dong. Di mana sekolahnya? Di dalam tas. Di dalam tas. Emang ada sekolah di dalam tas? Ada. Ada gurunya juga? Ada. Teman-temannya? Nggak ada. Aduh. Oke, kau deh apa? Oh, waktu kecil kau deh pernah ditinggalin sendirian? Waktu kecil pernah sih. Nangis? Iya nangis. Oh, aku menduga waktu itu kau deh nggak diajak makanya nangis. Kan iya kan ditinggalin. Iya kan sama aja. Iya kan sama aja kamu yang bilang ini, yang menyamakan tadi. Oh iya ya. Terus waktu kau deh nangis, ngapain aja di rumah? Nangis, habis itu nangis. Oh, terus nangis lagi. Oh, dan tidur. Oh, gitu aja ya. Iya. Nah, ada fakta baru loh. Fakta baru? Iya. Apa tuh faktanya? Nah, zaman dulu kalau anak-anak ditinggalin orang tua di rumah, dia nangis dan mamanya pergi, kan? Iya, mamanya pergi dia nangis di rumah. Iya gitu maksudnya. Ngapain muter-muter? Biar kreatif. Biar kreatif. Nah, terus gimana? Lanjut. Nah, kalau zaman sekarang anak-anak ditinggal di rumah, waktu pulang orang tuanya yang nangis. Hah? Kok orang tuanya nangis? Iya. Kok gitu? Anak-anaknya sibuk main HP. Hah? Main TikTok. Hah? Buka-bukaan lagi. Nggak boleh gitu. Maksudnya buka mulut. Oh gitu. Kau pikirin apa tadi? Dasar pikiran kotor. Enak aja. Oh iya, aku mau nanya dong sama tonton-tonton di sini. Sama siapa? Sama kamu. Itu siapa tuh? Gak tahu, belum kenalan. Oh, kenalan dulu dong. Kenalan dong. Halo kakak, boleh kenalan kak? Itu ada mic-nya di bawah loh. Ini ada. Iya. Halo kakak. Halo, Boleh kenalan? boleh. Aku terkenal. Kamu maksudnya apa ini? Iya, dia terkenal, kita harus kenalan. Oke. Nama kakak siapa? Rasti, Hah? Siapa kak? Rasti. Siapa kak? Enggak tahu, tanya sama kakaknya. Nama kakaknya kak? Rasti. Hah? Rasti. Hasti. Bukan. Terus siapa? Bukannya Kak Hasti. Aku tahu, Hasti namanya itu Kak Hati ya. Ya aduh, kok kamu gitu terus sih? Iya. Nah, aku mau nanya dong sama kakak. Boleh kak? Boleh. Nggak kak nanya? Boleh. Boleh. Mau nanya apa? Kakak punya Instagram? Punya. Ya, aku punya juga. Terus mau ngapain? Cuma info. Oh, info aja. Kakak punya TikTok? Punya. Sama. Terus kalau sama gimana? Aku mulai menemukan persamaan antara aku dan dia. Oh, biasanya kalau di Instagram lihat apa kak? Lihat foto. Iya kan? Iya foto apa? Foto aku ya. Pernah kakak suka selfie nggak? Yang gini-gini? Gimana? Gimana? Suka nggak? Nggak suka. Kok nggak suka sih? Takut ya? Enggak. Kemarin aku selfie, terus teman aku bilang, kamu kok mirip boneka sih? Masa dia bilang gitu? Padahal kan aku emang boneka. Emang dia kira aku ini hidup. Aduh, dia mau bully aku, tapi salah sasaran. Jadi dia mau bully kamu? Iya, dia bilang aku mirip boneka. Terus salah sasaran. Salah sasaran gimana? Aku kan memang boneka. Oh iya, abang yang di belakang, aku minta maaf ya. Namanya siapa sih? Nama abang Fadli. Oh,
siapa kau teh? Tanya sama abang ya. Siapa dong? Bang Fadli ya? Iya. Wah, namanya keren. Kau orangnya enggak ya? Gak boleh gitu. Itu namanya bully juga loh. Oh iya. Maaf lagi ya dong ya. Iya. Aku mau nanya dong. Nanya apa? Itu kalau pakai rambut gondrong nggak dibilang mirip cewek nggak sama orang? Banyak sih yang bilang. Terus abang marah? Eh, marah-marah sih, tapi kan itu teman kita. Oh iya 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 iya. Teman adalah segala-galanya ya. Oh iya, aku ada fakta nih kak. Apa faktanya? Soal perempuan dan laki-laki. Nah ya apa? Bahwasanya perempuan itu bisa merubah laki-laki. Oh iya, itu terbukti itu. Iya terbukti. Banyak orang yang awalnya laki-laki itu jahat karena kenal sama perempuan jadi baik. Dan banyak laki-laki yang awalnya baik kenal perempuan jadi perempuan. Hah? Laki-laki baik kenal perempuan jadi perempuan gimana tuh? Jadi maksudnya oh jadi itu nggak boleh disebutin ya. Iya nanti takut membuli. Oh iya bagus kalau misalnya lihat sesuatu yang tidak enak dan nggak suka itu bisikin aja, kalau bisa bisikin ke dalam hatinya. Iya mulai sekarang aku berjanji. Iya berjanji apa? Berjanji akan janji. Gak usah janji sendiri aja, ngapain ajakin juga. Kakak mau janji sama aku? Kalian di belakang udah janji aja sendiri. Ya kak, udah. Janji aja sendiri. Iya, aku akan berjanji. Oke, Gogo akan berjanji. Aku tidak akan apa yo. Mana tahu kan Gogo yang mau janji. Ya, aku tidak akan lagi bilang abang itu jelek. Hah? Itu tadi bilang apa? Abang itu jelek. Tapi nggak janji nggak bilang lagi. Oh iya ya. Kalau gitu aku ganti. Aku nggak akan bilang jelek abang itu lagi. Itu tar. Itu sama aja tahu. Beda kan? Kalau abang itu jelek itu abang kan beda. Maksudnya itu coba ditukar, jangan bilang jelek lagi. Nah terus bilang apa? Bilang ganteng kurang maksimal. Iya betul. Ya abang yang ganteng kurang maksimal. Ayo kesini sama aku ajarin gimana caranya jadi ganteng. Ya kan kak? Aku ganteng nggak? Ganteng nggak? Oh iya aku lupa punya nomor WA kan? Buat apa nanya-nanya? Enggak, mau nanya TR, nanya PR. Nah, kalau buat teman-teman di rumah ada pesan-pesannya enggak? Oh iya, teman-teman di rumah, gini, aku mau bilang sesuatu sama teman-teman di rumah. Kalau misalnya main HP atau lihat sesuatu yang jelek di dalam HP-nya, kasih tahu sama orang tuanya ya. Misalnya lihat aku lagi gini, itu bukan jelek, tapi kurang ganteng maksimal. Oke, terus apa lagi? Ya gitu aja. Pokoknya apapun yang terjadi di sekitar kita, kita harus berpikiran positif. Oke, kita harus berpikiran positif apapun yang ada di sekitar kita. Iya. Nah, baik teman-teman semuanya, demikian dulu ya obrolan KOB bersama Gogo. Iya, demikian dulu. Tapi sebelum itu, aku mau ini dulu sama teman-temannya. Apa? Kakak-kakak yang cantik, abang-abang yang kurang ganteng maksimal, ikutin aku ya. Apa itu? Gini, ceria. Oh itu, jawabannya apa? Bermain sambil bermain. Hah? Sambil belajar? Oh iya, sambil belajar. Oke, kita coba yuk bareng-bareng ya. Yang bilang cerianya KOB. Oke. Yang jawabnya Gogo sama kakak-kakaknya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Mau ngomong nih. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke. Ceria. Bermain sambil belajar. Engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah.
semua, pemirsa di rumah kembali lagi di Ceria Bermain sambil belajar. Nah ini udah di segmen akhir, jadi tentang bullying tadi Kak Olive di sini mau nanya ke Kak Elga, kesimpulannya apa sih dari bullying ini? Kesimpulannya berarti bullying itu nggak baik, terus Nggak baik nggak boleh ya, Kak, ya? dilakukan. Terus kalau bisa teman-teman juga menghindari yang namanya tindakan bullying, karena tahu sendiri kan kalau bullying itu nggak enak, terus bikin kepercayaan diri kawan-kawan kita yang dibully itu jadi turun, terus membuat diri kita jadi insecure tadi kan Kak. Oh iya, insecure ya. Dari pendapat teman-teman lain sendiri gimana? Melinda gimana nih pendapat dari Melinda? Kalau menurut Melinda sih dari pengalaman sebelumnya kan ada teman tuh dia curhat kalau dia itu pernah menjadi korban bullying di sosial media. Dia tuh di DM-nya dikatain teman Mel tuh orangnya tuh jelek, kurus, ya kan? Jadi kalau menurut Mel itu kesimpulannya tuh bisa membuat orang yang korbannya tuh jadi tidak percaya diri lagi sama dirinya kan. Bahkan dia itu selalu berpikir bahwa dirinya ini diciptakan oleh Tuhan dengan jelek. Jadi dia merasa tidak adil lah dengan yang diciptakan. Merasa itu. nggak sempurna aja ya, jadi Iya. nggak ada kepercayaan diri untuk tampil di depan banyak orang kayak gitu kan. Kira-kira tambahan dari teman-teman lain apa sih kesimpulan dari bullying itu? Yoza, oh ya Yoza sendiri yang sebagai korban dari tadi ya, gimana? Jadi bullying itu sangat-sangat tidak baik, karena baik itu bagi korbannya dan bagi si pelaku itu sama-sama memberikan kesan yang tidak baik. Yang pertama bagi korbannya itu akan membuat si korban itu hilang karakternya. Jadi setelah hilang karakternya, korban itu jadi murung, yang awalnya berprestasi, yang awalnya aktif, terus sekarang jadi murung di rumah. Bahkan karena nggak sanggup lagi mendengar ejekan-ejekan dari teman-teman yang lain, bahkan si korban bisa jadi untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri dan lain-lain. Jadi bagi si pelaku setelah melakukan bullying, jadi pelaku itu akan mendapatkan pidana, misalkan bullying itu dalam bentuk fisik. Nah gitu Kak, jadi sama-sama tidak memberikan kesan yang baik bullying itu. Tapi ternyata ada itu loh Kak, kata Yoza tadi, media dari orang tua untuk memantau anak-anaknya dalam bersosial media. Oh gitu, Iya, iya. sekarang Gimana? gadget kan udah super canggih nih Kak. Iya, benar. Jadi untuk orang tua baik itu di rumah maupun di luar, apabila kalau di rumah tuh kan bisa orang tuanya langsung untuk Iya, mengontrol langsung anaknya. memantau, melihat. Nah jika di luar itu sudah ada aplikasi yang namanya kontrol orang tua, itu dijalankan menggunakan email. Jadi apa aja yang diakses oleh anaknya nanti di luar sana memakai gadgetnya, Iya, itu benar. akan diketahui oleh orang tuanya langsung. Gitu kan. Oh jadi udah ada aplikasi yang namanya kontrol orang tua ya Kak ya? Iya, ternyata baru tahu juga. Iya, Kak, dari sama baru Yoza. tahu juga Bahkan gitu. saya di rumah kan juga mengontrol adik saya itu untuk misalkan memakai gadget itu sampai jam 10 malam, itu gadgetnya akan otomatis mati sendiri. Oh gitu, jadi benar-benar membantu ya. Jadi kira-kira harapan dari GNI sendiri nih dalam menghadapi kasus bullying ini sendiri itu bagaimana? Kak Elga? Kalau dari Elganya sih, kalau bisa adik-adik di sini tetap diberikan wadah untuk berkumpul, diberikan lingkungan yang positif Iya benar. agar rasa untuk perkembangan jiwa dan mentalnya juga baik, karena ada kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan. Terus GNI juga selalu bekerja sama teman-teman remaja ini untuk Iya. melakukan beberapa kegiatan bersama. Seperti yang hari ini kan diajak untuk sebagai narasumber untuk Narasumber, berbagi ya. Benar-benar. pengalaman di masyarakat. Terus juga diajak untuk berkontribusi di dalam masyarakatnya, mengajak teman-temannya yang kemungkinan mungkin di lingkungannya terkena bully. Nanti teman-teman di sini bisa ngajak untuk berkegiatan di GNI bersama-sama gitu. Berarti lingkungan itu sangat mempengaruhi ya Kak Iya, ya? betul Kak. Jadi teman-teman yang ini alhamdulillahnya didampingi oleh GNI untuk berkegiatan, diberikan wadah untuk menyampaikan aspirasinya, terus diberikan wadah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang memang bermanfaat untuk diri adik-adik itu sendiri, terus sama lingkungan masyarakatnya juga. Jadi orang tuanya juga tahu teman-teman di sini selain di rumah, kalau tidak di rumah berarti teman-teman yang ini di GNI gitu. Oh gitu, berarti luar biasa sekali ya kegiatan yang dilakukan GNI dalam mendampingi remaja ini. Iya betul Kak, dan adik-adik ini juga namanya Forum Anak Arka dari Kelurahan Pasianan Tigo. Jadi
Oh, tepuk tangan dong. Forum Anak Arka. Jadi Forum Anak Arka sendiri itu apa, Kak? Jadi Forum Anak Arka itu nanti dijelasin sama Yoza ya Kak. Dimana Yoza itu sebagai ketua dari periode 1 Forum Anak Arka. Oh gitu. Yoza gimana Yoza? Jadi forum anak Arka tersebut itu dijadikan wadah oleh YNI itu bentuk yaitu Arka, Agen Remaja Kreatif dan Aktif. Oh, yang bagus dimana sekali. Itu sangat membantu ya. Jadi kegiatan Arka tersebut mempunyai program mingguan dan tahunan, itu ada bulanan. Nah, jadi di Arka tersebut kita itu mengumpulkan remaja-remaja yang ada di Paciran Tigo itu untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan remaja yang ada di terkhususnya di Kelurahan Paciran Tigo. Jadi gitu kan. Nah, dan untuk perpanjang tangan orang dinas kayak P3AP 2KB, kami itu juga ada namanya 2P, pelopor dan pelapor. Nah, jadi dengan adanya Arka ini di lingkungan masing-masing, kita itu jadi banyak lebih tahu di mana sih ada kekerasan tentang anak, di mana sih ada pembulian. Jadi jika si korban jika si korban itu merasa terpukul, nah kami ada untuk misalkan memberikan arahan, Memberi semangat. ya, Ya. jadi gitu kan. Nah, adik-adik di rumah, itulah tadi kesimpulan dari apa sih bullying itu. Tadi udah dijelaskan dari awal sama Kak Elga, udah dikasih pendapat dari teman-teman di sini juga, dan itu terakhir tadi kata Yoga apa tadi namanya? Aplikasi kontrol orang tua. Jadi untuk orang tua di rumah itu nggak perlu cemas lagi kalau anaknya keluar rumah kemana sih, bohong nggak sih gitu. Jadi udah bisa dikontrol. Jadi tips dan trik yang diberikan teman-teman GNI tadi bisa kita coba di rumah. Terima kasih untuk GNI hari ini, benar-benar luar biasa sekali. Jadi ya adik-adik di rumah jangan lupa saksikan Ceria setiap hari Minggu hanya di Padang TV. Ceria. Bermain sambil belajar. Mohon maaf jika ada salah. Dadah. Kulihat foto dan video bersamamu yang tak lama kusimpan. Hancur hati ini melihat semua gambar ini yang tak bisa ku pulang kembali. Saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti